semuanya, inilah firman Tuhan yang yang saya sampaikan hari ini, supaya kita sama-sama diberkati, sama-sama kita dikuatkan. Ya, sobat kita, sobat yang sejati, tidak akan pernah meninggalkan saudara. Kita tidak akan pernah tinggalkan sendirian. Jikalau kita terjatuh, dia akan tangan kita akan dipangkunya supaya kita jangan tergeletak. Sekali lagi, Rosmauli, kuatlah engkau, jalani, dipulihkan stamina, tetap berpengharapan kepada Tuhan. Ya, bimbinglah, kuatkan anak kita. Thomas juga berjalan di dalam terus perjalanan ini supaya dia menjadi anak juga yang membanggakanmu di masa depan dan yang terus menolongmu juga di masa depan dan yang temanmu berjalan bersama ke depan dengan anak kita dan saya percaya kamu sanggup melewatinya itu. Biarlah Tuhan memberkati kita semuanya, biarlah kasih anugerah memberkati kita semua dan membimbing kita dan semua kita sobat-sobat yang ada saat hari ini yang hadir. Mari kita sama-sama berserah kepada Tuhan supaya bisa kita lewati masa-masa ini. Terus masih berjalan masa ini, tapi kita berpengharapan kepada Tuhan bahwa masa-masa ini akan bisa kita lewati bersama. Memang sulit, banyak kita yang di rumah, stay on. Tadi saya lihat statusnya itu kami melatih sepertinya juga masih di dalam proses isolasi. Saya perhatikan tadi di Facebooknya, tapi kayaknya nggak bergabung. Kita doakan juga supaya itu kita ini juga bisa melewatinya. Kalau saya lihat tadi ada mereka bertiga di dalam status jadi Facebook tadi, mari kita doakan juga. Hari ini sebenarnya HW dia, tapi nggak bisa bergabung dengan acara karena memang masih dalam pos karantina. Banyak hal yang kita lewati bersama, mari kita saling support, saling membangun, saling mendoakan satu dengan yang lain. Terima kasih, renungan singkat untuk hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Secara khusus untuk itu kami Ros dan anak kami Thomas. Tuhan memberkati. Shalom. Terima kasih. Demikian renungan singkat yang bisa sampaikan kepada saat ini. Mari kita berdoa kembali. Bapa kami yang baik. Terima kasih Tuhan. Kami turut sepenanggungan dengan itu kami Ros. Dalam segala hal, Engkau telah memperkenankan untuk kepergian layak kami. Terpujilah nama Tuhan. Engkau yang memberi kepada itu kami, Engkau juga yang mengambil. Dimuliakanlah Engkau ya Allah kami yang hidup. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tompangkanlah tanganmu, peluk dengan kasih dekapan kasih Allah lah saudara kami Ros dan anak kami. Biarlah dalam dekapan kasih Tuhan, di bawah kepak sayap Tuhan, Engkau tetap melindungi mereka di dalam melewati masa-masa ini. Secara khusus dalam proses pemulihan kami memuji Tuhan, jikalau hasil antigen sementara sudah negatif, kami percaya akan negatif juga PCR-nya. Dan kami berdoa supaya Engkau menguatkan kesehatannya. Proses pemulihan yang akan panjang juga dilewati, Tuhan juga memberkati. Engkau menguatkan imannya. Menguatkan anak juga yang Tuhan berikan kepada tengah-tengah keluarga ini. Sekali lagi Tuhan, kami hanya berikan bisa kata-kata penghiburan. Tapi penghiburan sejati itu ada dari Roh Kudus. Engkau yang memiliki dia. Engkau yang punya dia. Engkau yang menciptakan dia. Segala sesuatu tahu apa yang dirindukan dia daripada Tuhan. Berkenallah Engkau Tuhan memberkati terus kehidupan dia dan masa depan dia. Terpujilah Kau Allah kami yang baik. Terima kasih buat firman-Mu. Terima kasih buat renungan singkat. Dimuliakanlah Engkau ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami ucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Demikian firman Tuhan. Oke, terima kasih Pastor atas renungannya yang sungguh menguatkan. Sekarang kita bisa minta waktunya Rosmauli untuk bisa memberikan kesaksian. Seperti kesaksiannya kami kena di tanggal 13. Terus kami berusaha isoman. Tanggal 21 kami sudah sesak mencari rumah sakit. Puji Tuhan dapat Duren Sawit. Kebetulan suami saya ini ada bawaan penyakit hipertensi sama jantung.
Jadi sesaknya memang sangat-sangat mendesak, tapi sampai di rumah sakit kami ditangani dengan baik. Dari isoman sampai dirawat dia bertahan sebenarnya sampai 16 hari. Tapi tanggal 2 Juli pagi Tuhan berkehendak lain. Kayak ada serangan jantung begitu buat dia jadi gagal napas, padahal malamnya dia sudah di oksigen 97, tapi mungkin inilah jalan Tuhan. Kalau saya hanya 4 hari pakai oksigen, hari ke-5 sudah lepas dan pemulihan dan saya 10 hari sudah bisa pulang. Saya sudah sehari di rumah, baru suami saya besoknya meninggal. Inilah cerita singkatnya untuk suami saya ini, Semi. Terima kasih Rosmauli. Ya. Untuk selanjutnya mungkin ini kita ada ucapan duka ya yang dari Theodor ya yang mewakili teman-teman. Theodor. Ya udah. Oke, selamat sore, salam sejahtera buat kita semua. Salam sejahtera Theodor. Khususnya buat Rosmauli ya. Iya. Ya, semoga tetap sukacita ya. Amin. Lewat Zoom ini kita boleh bertemu walaupun dalam suasana duka cita ya Ros. Iya Theodor. Tapi positifnya kita bisa bertemu di sini. Jarang-jarang kita bisa begini ya. Iya. Nah, pertama kami mengucapkan turut berduka cita yang sedalam-dalamnya buat Rosmauli dan keluarga. Anakmu berapa, Ros? Satu saja Theodor, udah 22 tahun. Iya, turut berduka cita karena Sito duluan dipanggil. Tadi siang saya ditelepon sama Itok Jupa untuk memberi bukan penghiburan sebenarnya, cuma berbagi pengalaman aja, mungkin karena saya lebih dulu mengalami. Iya, saya salut Theodor. Pengalaman yang jelas itu kita ini nggak ada siap untuk ditinggal. Siapapun itu nggak ada yang siap. Mungkin dalam hati Rosmauli mungkin kalau Bapak Thomas ya, Bapak anak. Iya, Bapak Thomas Theodor. Bapak Thomas pergi pada saat sebelum pandemi atau nanti sesudah pandemi, atau mungkin berpikir mungkin lebih baiklah Pak Thomas pergi kalau dia mengalami sakit dulu lama, kurawat dulu, atau nanti sesudah kami tua. Itu banyak angan-angan ya Ros. Iya. Semua itu Tuhan yang tahu. Tuhan tahu yang terbaik untuk Ros, untuk suami, dan untuk Thomas juga. Yang jelas kita harus siapkan hati kita. Ya kan? Siap nggak siap, harus siap. Karena saya pun dulu begitu. Nggak siap. Saya berpikir saya nggak mampu. Aduh, siapa nanti kawanku membesarkan anakku ya? Aduh, nanti aku begini, nanti aku minder, nanti aku begini. Tapi tidak ternyata. Tapi yang jelas, itu semua ada di hatimu. Ya kan, Ros? Itu semua pilihanmu. Kalau kau larut dalam duka, anakmu kasihan. Ya kan? Jadi, aku harap Rosmauli boleh menjadi kekuatan juga untuk Thomas. Istri itu kan penolong suami. Iya kan, Ros? Menurutku, kalau penolong itu harus lebih kuat daripada yang ditolong. Berarti kita harus lebih kuat. Tapi saya lihat Ros juga kuat kok, mampu. Amin. Seperti kata khotbah tadi, rancangan Tuhan atau rencana Tuhan itu tidak ada yang tidak baik. Semua baik. Termasuk rencana Tuhan juga baik untuk Ros dan untuk kita semua. Terutama untuk Thomas juga. Sudah Tuhan sediakan masa depan yang baik untuk Thomas. Jadi kalaupun nanti mungkin setahun ini berat untuk
uh, untuk Ros. Tapi yakinlah waktu akan menyembuhkan itu, Ros. Amin. Ya. Iya, waktu akan menyembuhkan, tapi semuanya kita serahkan pada Tuhan. Nah, jadi untuk ke depan mungkin ada kata-kata yang tidak enak mungkin dari kawan atau dari keluarga yang membuat kita minder. Jangan terpengaruh. Kita harus tetap kuat. Iya kan, Ros? Tunjukkan bahwa kita juga mampu seperti mereka yang punya pasangan, iya kan? Jadi semoga abang kita Marga Gultom ya. Iya, Theodor. Iya, itu Sihar Gultom tenang di sisi Tuhan. Ros juga sepeninggalnya sehat, kuat, semangat, tetap menjadi penyemangat untuk si Thomas. Amin. Thomas ya namanya ya. Iya Theodor. Titip salam buat Thomas. Ya. Salam kami untuk dia dari sahabat-sahabatmu ya, Ros. Iya, kalaupun nanti Ros punya sesuatu yang harus ada bertanya atau apa, iya. Siap. Ada nomor telepon di situ ya, Ros. Iya Theodor. Terima kasih banyak. Kita juga pasti membuka hati untuk itu. Iya, terima kasih banyak support. Terima kasih, selamat sore, Tuhan memberkati. Amin. Terima kasih Theodor, kata-kata yang sungguh menguatkan buat Ros ya. Ada lagi teman-teman yang mau ada dua patah kata yang mau disampaikan buat Ros? Kawan, kalau mau angkat tangannya biar dibuka. Ya, silakan yang mau menyampaikan kata duka cita silakan. Joni kayaknya Joni. Agun udah ngangkat tangan silakan. Agun. Baik. Salam sejahtera buat kita semua. Halo. Salam. Buat saudara kami Rosmauli ya. Iya itu. Saya mohon izin, kebetulan istri saya juga Buru Gultom. Jadi saya bintang ini ya. Iya itu. Iya Mang. Ya, jadi saya mengucapkan turut berduka cita atas berpulangnya Lai kami ke sisi Tuhan yang Maha Kuasa. Ya, saya mau menyampaikan juga seperti yang sudah disampaikan oleh teman-teman. Saya yakin dan percaya itu rencana Tuhan yang paling baik ya. Amin. Dan saya yakin Inang, kalau Inang berpikir ketika Lai atau suaminya Inang itu ada, saya bolehlah mungkin menyekolahkan anak-anak, saya bolehlah memelihara anak-anak. Tapi saya yakin dan percaya ketika Inang sendiri juga harus mempunyai kekuatan yang luar biasa ya. Kenapa seperti itu? Karena Tuhan tahu bahwa Inang juga sanggup. Amin, Mang. Tuhan tahu bahwa dengan kepergian Lai itu, anak-anak juga direncanakan ada yang baik untuk anak-anak itu. Saya berpengalaman ya Inang ya. Orang tua saya juga pada saat saya semester 1, 91 ya, tahun 91, terlebih dahulu dipanggil Tuhan. Saya berpikir Tuhan tidak adil pada saat itu. Ternyata saya saat ini juga cukup bergembira. Bukan berarti saya bergembira orang tua saya dipanggil terlebih dahulu, tapi Tuhan punya rencana baik gitu. Ya semua disempurnakan oleh Tuhan. Gitu. Jadi buat keluarga Inang kami, ya Rosmauli Arianja, mohon maaf saya sebutin namanya. Gak apa-apa, Mang. Saya yakin dan percaya memang ada rencana Tuhan yang cukup luar biasa nanti buat keluarga Inang. Semoga Inang tetap kuat, dikuatkan oleh Tuhan. Mari kita berserah kepada Tuhan sepenuh hati. Sehingga nanti sukacita yang akan Inang dapatkan di kemudian hari.
Mungkin demikian yang boleh saya sampaikan. Salam, salam Salam. sejahtera. Mulai ada, Mang. Oke, terima kasih Agun atas kata-kata yang sungguh menguatkan. Lagi, lupa kali ya. Kalau masih ada yang lain, silakan angkat tangan, silakan. Boleh saya? Siapa nih? Halo, boleh saya Lejuva? Mas Begli, silakan. Oke. Itu Rosmauli, mungkin Iya, itu Hardianto. saya Berlianto bukan Berli, Hardianto. oh, ya ampun, maaf. Iya, itu. Iya, jadi iya waktu dengar ini memang kita semua terkejut ya. Ya, jadi ya kita menyadari semua bahwa apa yang itu alami ini masa apa namanya ya, sebagai manusia kita apa namanya ini sesuatu yang sangat berat gitu ya, sangat susah untuk diterima kalau kita melihat ini sebagai dalam apa namanya sebagai manusia gitu ya. Tapi saya pikir tadi khotbah tadi sangat apa ya, menurut saya sangat bagus, sangat menghibur ya. Jadi itu ya mungkin dalam hidup ini hal yang selalu harus kita ingat bahwa apa yang kita miliki sesungguhnya semuanya adalah dari Tuhan. Itu yang harus kita ingat. Jadi suami yang baik itu adalah dari Tuhan. Anak-anak yang baik itu adalah dari Tuhan. Pemberian Tuhan itu semua. Istri yang baik itu semua pemberian Tuhan. Semua yang kita miliki, harta dunia, semua yang kita miliki ini adalah dari Tuhan. Dan Tuhan bisa mengambilnya kapan saja bisa ya. Tapi kita sebagai manusia hanya bisa berkata seperti apa yang pernah terjadi pada Ayub. Kalau kita ingat ya, Tuhan mengambil semua anak-anak, istri, harta, bahkan dia berpenyakit. Tapi Ayub berkata apa? Segalanya Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah Tuhan. Kan itu yang dibilangnya. Jadi ini mungkin itu yang kita harus bisa sebagai manusia selalu katakan bahwa Tuhan telah memberi saya suami, mungkin berapa ya, mungkin 20 tahun lebih berkeluarga sebagai suami yang baik. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah Tuhan. Itu yang harus kita selalu ingat ya. Terus mungkin saya juga mau sedikit share ini ya, apa namanya. Jadi saya ingat sekali ada satu ayat ya, yang waktu bapak saya juga meninggal dulu. Teman-teman mungkin ingat ya, waktu kami SMA kan bapak kami meninggal. Mungkin sama juga lah seperti Le Purba tadi, kayaknya kita meninggal waktu masih orang tua meninggal ya. Jadi ayat Yohanes 14 ayat 18 bahwa aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu, aku datang kembali kepadamu. Jadi itu harus selalu ingat bahwa hidup kita ini adalah semuanya sepenuhnya di dalam kendali Tuhan. Kalaupun Tuhan mengambil misalnya suami yang itu cintai, suami yang baik itu, tapi percayalah Tuhan akan hadir dalam kehidupan itu, yang tidak akan membiarkan itu menjadi anak yang menjadi orang tua yang akan kesulitan ya. Tuhan akan membantu dalam dengan banyak cara ya. Banyak Tuhan itu maha ajaib, itu yang harus kita percaya. Dan saya yakin apa yang menjadi cita-cita Lai dulu untuk Thomas ya, yang terbaik pendidikan untuk Thomas, percayalah itu pasti akan tercapai. Semuanya hidup ini kita angkat tangan, maka Tuhan akan turun tangan. Itu yang kira ini ya. Itu sebagai untuk itu. Jadi percayalah, serahkan aja semuanya pada Tuhan, dan nanti setelah Tuhan itu menjalani beberapa tahun, Thomas berhasil, akhirnya itu bisa berkata, iya Tuhan hadir dalam hidupku. Nah terus satu lagi yang mungkin saya mau ingatkan lagi bahwa itu kalau aku lihat beberapa ibu yang yang menjadi janda seperti kata itu Theodor tadi, kenapa memang menjadi orang yang gampang sekali tersinggung gitu ya. Itu yang mungkin saya mau ingatkan juga, itu jangan menjadi orang yang, maksudnya orang-orang di sekitar itu bukan berarti tidak lagi sayang atau tidak lagi menghormati, tidak ini, tapi itu hanya perasaan. Jadi itu harus tetap tegar ya, bahwa di sekitar itu pasti mereka makin lebih sayang sama itu ya. Jadi itu aja saya mau bilang, hidup kita ini sepenuhnya adalah di kendali Tuhan. Anak-anak yang justru dari keluarga yang yatim, bahkan yatim piatu, kita lihat umumnya kan malah anak-anak yang tabah, anak-anak yang kokoh, anak-anak yang kuat gitu ya.
Itu yang harus kita lihat. Kalau saya perhatikan justru anak yang sudah tidak punya ayah umumnya ya malah lebih apa ya, lebih kokoh, lebih punya daya juang, lebih segalanya gitu ya. Jadi itu yang harus itu ingat selalu. Dan bagi kita semua mungkin ya yang terakhir, bagi kita semua satu hal yang harus kita ingat bahwa sama seperti Lai yang sudah mendahului kita ini, kita juga semua hanya menunggu giliran ya. Maksudnya kita semua pada akhirnya karena kita semua berasal dari Tuhan, maka kita akan kembali kepada Tuhan. Kita tidak tahu kapan, apakah besok, tahun lagi, 10 tahun lagi, kita nggak tahu. Tapi kita semua suatu saat akan juga kembali kepada Tuhan karena kita berasal dari Tuhan. Jadi itu semua yang harus kita ingat bahwa kita pun sama seperti lainnya akan kembali dan kita harus siap kapan saja dipanggil oleh Tuhan. Itu aja. Itu harus mauli, itu harus tetap kuat. Ya, cita-cita lain harus tetap terwujud. Thomas harus menjadi anak yang berhasil dan itu pasti. Kita angkat tangan aja sama Tuhan, maka Tuhan pasti turun tangan. Amin itu. Malah itu. Thank you, Mas. Silakan. Angkat tangan. Hai Taruli, silakan. Ya, terima kasih ya untuk kawan-kawan semua. Pertama-tama saya mengucapkan turut berduka ya, berbelasungkawa untuk itu Rosmauli Arianje ya. Terima kasih toh. Saya kurang tahu mungkin karena faktor usia, ya, kurang memori saya tentang itu. Mungkin kita pernah jumpa berbicara tapi faktor U kali ya sudah ini. Tapi bagaimanapun memang saat-saat sekarang adalah saat-saat yang sulit ya untuk itu. Tetapi ya kita bersyukur ya. Saya juga berterima kasih untuk teman-teman pengurus yang memfasilitasi hal seperti ini, hal-hal yang positif ya. Sehingga saya yakin dan percaya ya ada sedikit support dari kita teman-temannya Rosmauli memberikan kekuatan. Kita memberikan doa yang terbaik untuk Rosmauli. Saya rasa tadi kawan-kawan sudah banyak itu memberikan kata-kata yang menguatkan. Kalau teman-teman tadi bersaksi ditinggalkan orang tuanya, kalau saya umur 2 tahun, ditinggalkan orang tua saya. Saya tidak mengenal dengan baik bapak saya. Tapi itu tadi firman tadi ternyata betul 1 Korintus 10 ayat 13 itu. Ya, tidak ada yang dibebankan Tuhan kepada seseorang yang melebihi kekuatannya kalau dia mau bersandar kepada Tuhan. Tadi sudah banyak disampaikan oleh teman-teman yang lain. Saya mau mengatakan bahwa itu jangan sampai terlarut dalam kesedihan, karena memang kita semua juga menunggu waktu itu gitu. Yang kita persiapkan sekarang bagaimana mengisi waktu itu supaya nanti kita berjumpa di Yerusalem baru sana. Nggak bisa kita memang menghindari itu. Kematian itu satu bagian bagian sejarah dalam kehidupan kita. Tetapi ya kita harus mengisinya dan berjuang supaya nanti garis finish kita tetap setia sehingga kita mendapat mahkota kehidupan tersebut. Apa menjadi teladan yang saya lihat dari orang-orang yang dikatakan teman-teman tadi, betul ya, janda-janda itu. Tapi mereka kalau berpengharapan kepada Tuhan, ya, saya melihat orang ibu saya itu dulu, ya pagi dia berdoa, bangun pagi, mau tidur dia berdoa. Kita kawan-kawan itu ini datang menghidup, mungkin kita di sini ya, hanya punya waktu syukur, kita punya waktu 1 jam, 2 jam. Ya. Tapi kalau Tuhan itu 24 jam yang ada, dia standby. Apa yang mau saya katakan di sini, itu tetaplah, ya, tetap berdoa, bersandar kepada Tuhan, dan tentunya jangan lupa baca firman Tuhan setiap hari. Maka saya yakin sekali, membaca referensi, mengalami kehidupan sendiri bahwa itu, apalagi itu ya, si Thomas ya sudah 22 tahun ya. Sudah itu.
Saya yakin dan percaya seperti dua teman-teman tadi, dia akan menjadi anak yang kuat, anak yang sama-sama sayang sama orang tuanya, dan anak yang berhasil. Itu kita doakan. Dan kalau ibunya berdoa setiap hari, memberikan kasih sayang kepada anaknya, saya yakin dan percaya itu dia akan menjadi anak yang membanggakan itu di kemudian hari. Amin. Saran praktis dari saya itu jangan jauhi perkumpulan, baik marga, gereja, kita seperti ini, tetaplah ada di dalam komunitas kita, sehingga dunia kita tidak merasa terbeban, selalu ada teman bicara. Tadi itu ada itu Theodor ya, saya rasa ya beliau menjadi guru bagi ibu-ibu yang ini ya, dia sudah bersaksi ya. Saya rasa ya kita terbuka semua, tapi kalau saya menyarankan banyaklah belajar dari beliau. Saya yakin dia punya pengalaman yang hebat, yang kuat, yang bisa ya sebagai bekal bagi itu, sebab dia sudah mengalami, melewati dan menikmati anugerah Tuhan. Itu saja dari saya. Itu semakin kuat. Tuhan memberkati. Mau lihat itu. Satu orang lagi sebelum saya, silakan. Satu orang lagi, Lai Joni. Baru habis ini nanti saya sebagai penutup ya. Oke, silakan Lai Joni. Terima kasih Lai Jupa. Salam kenal kembali Ito Ros. Iya, Ito John. Pertama, turut berduka cita atas kepergian Lae. Terima kasih, Ito. Satu hal mungkin ya yang kalau kita sebutkan seperti kondisi yang dialami, mengucap syukur dalam segala hal. Disinilah mungkin salah satu hal yang diuji kepada kita. Demikian juga harapan saya kepada Ito, bagaimana Ito Ros itu dapat mengucap syukur dalam kondisi yang ya bagaimana ya secara manusiawi, perpisahan tidak ada yang tidak mungkin kita tidak merasa sedih. Namun di dalam perpisahan sebagai orang percaya, kita yakin bahwa Tuhan akan senantiasa melawat kita, Tuhan akan senantiasa menguatkan Ito dan Thomas di dalam menjalani hari-hari ke depan. Terima kasih buat waktu, kesempatan yang dibuat oleh teman-teman yang membuat kita bisa berjumpa walaupun secara virtual seperti ini, namun kita bisa memanfaatkannya untuk saling menguatkan. Artinya tidak hanya dalam suka, namun dalam duka pun kita bisa saling menguatkan satu sama lain. Dalam hal ini itu satu hal yang saya ingatkan kepada Ito untuk senantiasa tetap berdoa supaya kita kuat. Kita percaya Ito Ros sangat sayang, sangat menghargai Lai. Namun kalau kita ambil satu firman Tuhan dari Mazmur 116 ayat 15, bahwa di sana dikatakan berharga di mata Tuhan kematian semua orang yang dikasihinya. Jadi itu mengasihi Tuhan itu jauh lebih mengasihi Lai. Seperti itulah dalam hidup ini. Terima kasih kalau dari kami sebagai teman, mungkin sifat penghiburan, penguatannya hanya pada saat kita bisa berinteraksi. Namun satu hal, kalau Tuhan Yesus, dia tetap akan menyertai, akan melindungi dan menguatkan Ito Ros. Demikian, semoga kita semua tetap bisa saling mendoakan satu sama lain. Dan Ito Ros juga, seperti kata Taruli tadi, jangan terkungkung ya terhadap masalah ini. Namun dengan kekuatan, minta kekuatan daripada Tuhan akan mampu keluar dan menunjukkan bahwa kita juga akan dimampukan untuk menjalani hari-hari ke depan, membesarkan Thomas, untuk
mendidik dia sehingga menjadi anak yang takut akan Tuhan, dan semuanya akan kembali berjalan normal. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih, Toh. Terima kasih. Terima kasih, Joni. Dan sekarang Diva ya. Jadi saya sebagai penutup ya. Atau masih ada yang mau ngomong lagi? Cukup? Oke. Saya sebagai penutup ya untuk ke Ito Rosmauli. Iya, Itu. Rasitoku. Kita harusnya akhirnya kita ketemu di acara duka seperti ini. Sebenarnya sih akan sangat menyenangkan kalau kita bisa ketemu di acara ngumpul-ngumpul, makan-makan, tetapi dengan situasi sekarang akhirnya kita bertemu dalam suasana duka. Itu pun kita syukurilah apapun situasinya. Jadi itu Ros, kami mewakili semua dari kawan-kawanmu dari Budi Angkatan 90. Walaupun mungkin yang hadir sekarang ini cuman kurang lebih 12-13 orang, tetapi ada banyak chatting yang masuk ke saya dan juga ke admin bahwa karena sore dan banyak kesibukan, akhirnya mereka juga tidak bisa ikut. Sebenarnya dengan senang hati mereka akan mau ikut, tetapi karena kesibukan, inilah kami yang ada. Seberapapun kami yang ada itu Rasmaroham. Oh, loidokku. Jadi semua kami mengucapkan turut berduka cita yang sedalam-dalamnya, walaupun kami tidak bisa hadir di acara pemakaman yang walaupun kami tahu acara secara prokes juga mungkin semua kita juga tidak bisa hadir di sana. Iya itu. Jadi sekali lagi itu Margogome itu. Oh, loidokku. Margogome itu pagoda-pagoda kon si Thomas, IP, si Thomas sudah 22 tahun ya itu ya? Iya itu, udah itu. Sudah kuliah juga, berarti bentar lagi dong sarjananya ya? Iya itu. Ya, semoga saya tercapai sama cita-citamu, cita-cita nih Ito Ros dengan Lai Gultom, menyekolahkan dia ke tempat yang terbaik, sebentar lagi dia akan sarjana, walaupun ketika dia akan wisudanya nanti, itu akan sendiri tidak diiringin oleh Lai lagi. Kami yakin dan percaya di tempat sana, di surga sana, bahwa Lai akan tetap menyertai Ito dan Thomas dalam wisudanya nanti. Amin. Jadi itu, Margogome itu, Martangyang itu, Tutuhan ima pasahat sude Soni Roham. Sadi hari lembur Roham, tangis so. Boleh do tangis, boleh nangis itu, silahkan. Jangan disimpan. Tetapi nangisnya jangan berkelanjutan. Boleh nangis sebentar, setelah itu kembalilah ke Tuhan, berdoa, serahkan semuanya kepada Tuhan, karena Tuhan akan memberikan kegembiraan nantinya. Karena kalau terlarut dalam kesedihan, susah manasude, itu kesehatan juga akan tidak bagus, Thomas juga akan juga terganggu. Jadi, karena Thomas juga sudah 22 tahun, kiranya juga Thomas juga akan, nangis si Thomas itu? Dang itu alana au dang arong kopi hasil PCR jadi dang bulu pi apa Jepang. Tahu lima Sony. Jadi semoga juga itu hasil PCR-nya negatif sesuai antigennya. Amin. Walaupun sudah negatif, pemulihannya juga akan memakan waktu. Iya, itu. Pemulihannya semakin baik itu. Iya, Terus itu. juga si Thomas juga karena sudah besar, saling menguatkanlah dengan Thomas. Alah, Thomas nggak boleh tong gabe bapa di jauh. Gabe rapak dongamu makatai. Thomas sudah menjadi seorang bapak di rumah, jadi teman berbicara, teman sharing, menggantikan layanan. Jadi karena itu ku mewakili Sudehita, Budi Mulia Angkatan 10 yang ada di Zoom sekarang dan yang tidak ada di sini juga, semuanya turut berduka cita atas kepergian Lai Gultom. Kiranya itu semakin kuat, semakin sehat juga. Dan juga itu perlu saya sampaikan bahwa seperti anggaran dasar yang kita sepakati bersama-sama, akan ada pengganti uang duka. Bahasa Indonesianya kurang enak, tapi mau bahasa Bataknya gatini ilu manetek, utawa bigion itu. Gatini ilu manetek, anon
lagi apapun udah masih kita kumpulkan, akan kita tutup besok malam. Iya, Tok. Dungian non baru boy man non alanang boy pa Jepang, karena kita tidak bisa ketemu. Kami mohon boleh nanti nomor rekeningnya disampaikan ke Sisi yang ada di sini sama Semi supaya bisa ditransfer. Harusnya memang akan kami antar, tetapi karena situasi seperti ini, mohon maaf, kami akan transfer saja Tok ya. Dan itulah salah satu bukti sebagai kita semua adalah keluarga besar Budi Mulia 90. Sekali lagi, Margogo Maito, saya Tuhan masuk-masuk, Tuhan nama ngapuli itu dohot si Thomas satu cita-citanya. Terima hata tu itu, mulai tu itu, horas itu. Terima kasih buat Semi atas atas inisiatifnya hari ini, Sam. Thank you, Sam. Terima kasih juga Lai Petra yang menyiapkan ininya ya. Terima kasih juga semuanya. Oke, lanjut. Sebelum kita lagu penutup, mungkin ada teman-teman yang dari tadi disebut Thomas, yang mana sih Thomas gitu. Nah ini ya, Thomas, udah gede, ganteng. Itu ada siapa yang punya anak cewek, siap di itu kan jadi apa, pariban ya atau apa sih? Iya, Semi. Oke, sekarang kita lagu penutup ya. Sebentar, Semi. Ya, apa? Saya mengucapkan banyak terima kasih ke semua temanku semua di sini. Nggak bisa aku sebutkan namanya. Saya mungkin kenal banget itu poster kami sekelas di biologi. Itu juga yang 113. Dan yang lain mungkin kurang kenal, mohon maaf. Tapi semuanya saya ucapkan banyak terima kasih. Tuhan memberkati, sehat-sehatlah kita semua. Amin. Tuhan memberi kita kesehatan, rezeki semuanya. Itu aku semua. Eda Theodor, kau adalah contoh bagiku, Eda Theodor. Semuanya. Semoga Tuhan memberkati semua, kita diberi kesehatan. Amin. Makasih semua. Maulah hati Tuhan. Maulah hati dihamu sudah. Itu aku sudah. Doa aku doa. Ikut Semi ya. Oke. Semi Borusinaga. Borusinaga. Cina kan? Cina. Dapat gelar baru ya saya ya. Iya. Lagu baru ya, Sam. Ya, oke, sekarang kita lagu berikutnya ya, Kaulah Harapanku. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Engkaulah kekuatanku yang menuangku, ku pandang wajahmu dan berseru, pertolonganku datang darimu. Peganglah tanganku dan berpasrah. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menolongku, ku pandang wajahmu dan
berseru, pertolonganku datang darimu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku datang darimu, peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Pertolongan datang darimu, peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Oke, terima kasih. Untuk penutup kita boleh minta poster bawa doa dalam doa penutup. Masih unmute. Kalau bisa diputar video yang saya kirim tadi, saudara semua, saya bersaksi sedikit juga. Sekarang ketika saya kena habis doa. Setelah selesai ngomong, saya pernah kena COVID. Jadi ketika saya kena COVID itu, saya selalu putar lagu ini ketika saya jogging, ketika saya tidur, ya bisa saya katakan berulang-ulang. Dan kebetulan tadi firman Tuhan juga saya tertarik membawakan dari Roma 8. Biarlah pujian ini juga menjadi kekuatan bagi terutama untuk itu kami Ros. Dan memang ini luar biasa pujiannya. Tadinya mau saya bawa di dalam kita, tapi mungkin banyak. Silakan diputar, Bu Semi. Sorry. Ya.
kau menggenggam sahabat yang dapat kasih. Tak satu cobaan tak satu seperti kau Yesus. Oke, makasih Sam. Ya, dengan segala kekurangan dari satu hal dari pujian kita ini sama seperti karena pujian ini diambil dari kitab Roma 8 tadi. Ya, nanti bisa kita share mungkin di YouTube. Saya juga akan dengan pujian ini. Mari teman-teman semua kita akan tutup ibadah kita, pengemburan kita. Sama-sama kita berdoa doa Bapa kami, nanti akan saya bawakan dalam doa berkat. Mari sama-sama kita menaikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada hari kami makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Mengampuni orang bersalah. Dan janganlah bawa kami dalam pencobaan. Lepaskanlah kami daripada jahat. Dan Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita semua damai sejahtera sampai Tuhan Yesus datang kedua kali Maranatha. Amin. Amin. Terima kasih. Amin. Amin. Terima kasih semua kawan-kawan. Jumpa. Jangan langsung pulang, woi. Woi, mana kita, woi? Jangan langsung pulang. Jangan pulang dulu. Jangan langsung pulang katanya. Bolehlah dibuka semua mic-nya. Langsung pulang. Biar ada kawan saya di sini. Sendiri aku di proyek ini. Mina, terima kasih sudah hadir. Terima kasih. Terima kasih untuk pengurus ya. Ros, kita sapa sahur tahun ya. Ya Erika sayang, terima kasih sayang kuliah tadi wajahmu. Ya, nanti kita di sepersahur tahun ya sayang ya. Iya sayang. Kalau Rosmauli kelas minum kopinya. Kami sama-sama tinggal di Duta Kranji sama Ros, jadi kami sepersahur tahun. Iya. Baru Rami, kopi. Kopi. Itu nggak kedengeran, ntar lagunya dari poster saya share di grup. Di grup ya, oke. Ya, ntar saya share aja lagunya itu bisa di grup, karena teknis nggak kedengaran kecil soalnya ntar saya share. Sama foto yang hari ini saya share di grup. Iya. Ingat ya jumpa ya. Bukan pakai begini ya fotonya ya, kayak saya. Iya itu, ya Mang. Banyak cuman dulu Ros sempat hilang ya. Ros dulu kelas 1, kelas 2 di
Mana ya? 1-3 bareng Jupa, bareng itu Bonanda, masuk ke biologi itu poster Mariana. Oh iya. Itu geng saya juga semua. Iya. Itu Rosmoli udah bisa ngecap ya? Sempat hilang penciuman kah? Sempat hari ke-4 kena. Sekarang udah pulih ya? Sudah, kalau penciuman sudah. Asal sudah bisa, batu udah clear, udah bisa makan. Sebenarnya dari rasa apa segala macam udah makan juga udah lancar itu. Kita Ros, sehatlah itu. Kita Ros, apa dulu tuh si Wamina tuh 1-3 jauh-jauh dari Itali. Iya. Kemarin kami udah chat sama Wamina, aku langsung ingat dia 1-3. Udah chat sama Wamina. Wamina kalau pulang masih ke Simpang 4 ya? Wamina jagoan kami 1-3. Atau dia nggak pulang lagi ke Siantar? Ini suaranya. Kau kapan pulang, Wi? Lapet. Aku tiap tahun pulang, John. Kau aja nggak antena. Percuma lah kau di Telkomsel. Antenamu lambat. Serius lah kau. Dok Ros, kalau mau cepat negatif, makan makanan yang meningkatkan metabolisme tubuh. Vitamin K itu Daging-dagingan gitu. Kalau daging yang bisa kita makan udah seminggu ini udah. Iya. Biasanya tuh habis COVID naik timbangan badan kita. Karena nafsu makan bertambah. Iya, saya tambah 3 kilo kemarin karena apapun saya makan jadinya. Iya itu. Iya. Jangan kayak yang si penting Oma. sehat itu. Iya. Jangan kayak si Oma, COVID nggak COVID, nambah berat badannya. Itu Petra. Itu nggak ada di sini. Iya. Kawannya si Theodore itu. Anaknya katanya tuh jauh, nggak bisa dia. Wah, gimana juga ya mau Yang masih makan terus lah juga itu. Cuman itu Lebonanja. Sebenarnya Lebonanja udah dan negatif itu udah membaik, apa gabe hona mai toi, gabe Lebonanja mama uru. Oh, jadi itu bonus juga ikut ya? Lebonanja ya? Sama-sama lah kita menjaga sama memang. Nggak tahu kita kabar kayak saya kemarin itu mungkin dari travel kah, dari apakah dari jemaat kah, saya nggak tahu. Yang penting ya memang udah kena ya sudah gitu, gimana lah, kita nggak bisa narik dari mana siapa kena siapa duluan. Iya. Betul, dari mana itu? Saya mau pulang itu entah kenapa kepingin aja rapid antigen sebelum ke rumah. Tiba-tiba betul positif, akhirnya saya nggak ke rumah lagi, langsung ke hotel saya 14 hari. Jadi nggak sempat ketemu keluarga. Saya ini mau